Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Gibah part 2. Kali ini videonya tidak terencana, tapi ada momen dimana ada sebuah sekolah yang memperdebatkan antara positif negatif pemakaian Android pada sekolah tersebut. Sebelumnya saya jelaskan situasi sekolah ini berada di daerah yang bukan perkotaan besar, jadi otomatis bisa dibayangkan bahwa siswa-siswi di situ dianggap belum siap menggunakan alat sosial seperti sosmed, karena perdebatan ini salah satu pemicunya adalah penggunaan Android yang tidak semestinya, seperti maraknya pornografi di siswa-siswi tersebut, kemudian kelalaian seorang guru sehingga mengakibatkan aturan di sekolah tersebut terlanggar. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa situasi perdebatan tersebut antara yang mereka menamakan diri mereka antara kaum milenial dan kaum kolonial, di mana kaum kolonial menganggap bahwa mengizinkan siswa membawa HP atau Android ke sekolah itu lebih banyak mudaratnya daripada positifnya, sedangkan kaum milenial menganggap bahwa penggunaan Android di sekolah-sekolah sekarang itu seperti hal yang wajib lah begitu, karena mereka memang menggunakan Android dalam beberapa kegiatan. Nah, karena ini segmen Kebun Gibah, ya, kita sambil lihat-lihat bunga-bunga ya. Nah, kita lanjut. Akhirnya di sini dari perdebatan mereka saya menyimpulkan bahwa ada satu yang harus bertanggung jawab dan menganalisis atau mengevaluasi kembali beberapa terobosan-terobosannya dalam dunia pendidikan. Kembali lagi, Menteri Pendidikan yang terhormat, mungkin ada satu hal yang dilupakan, bahwa bangsa Indonesia ini harus memang punya perlakuan yang adil seperti yang tertuang dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi apakah kata keadilan ini diterapkan tapi melupakan kesiapan dari target atau siswa-siswi, seperti penggunaan Android atau kurikulum yang berbasis Android atau lebih dikenal dengan titik sekian-sekian. Apakah memang sudah harus diterapkan secara merata? Anggaplah di Jakarta yang menggunakan berbagai teknologi, juga boleh diterapkan pada daerah-daerah yang baru berkembang yang faktor ekonominya relatif lebih rendah. Nah, di sini maksud saya penggunaan Android kan tetap menggunakan data. Sekali lagi saya infokan, keluhan-keluhan yang muncul dari orang tua siswa di sekolah tersebut termasuk penggunaan data yang mereka anggap memberatkan. Nah, disinilah kaum kolonial juga merasa prihatin dengan orang tua siswa yang kurang mampu atau pendapatannya kurang, tapi harus memfasilitasi anak-anak mereka walaupun itu sudah sekolah luring. Jadi pertanyaannya, apakah masyarakat di kota tersebut sudah siap melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi ini? Apakah siap? Itu saja pertanyaan besarnya. Separuh siap, separuh memaksakan, separuh memang tidak mampu.
Nah, disinilah yang harus dipertimbangkan. Apakah kurikulum ini efektif? Nah, kemudian di segmen di part pertama saya mengatakan bahwa kaum milenial, atau mungkin di segmen di part pertama saya lebih menyebutkan mereka adalah fresh graduate, ya, punya pengalaman yang sama dengan kaum kolonial, di mana kaum kolonial sudah merasakan bagaimana mengajar siswa-siswi tersebut dengan berbagai latar belakang keluarga yang berbeda, baik dari faktor ekonomi, psikologi, maupun latar pendidikan keluarga, latar pendidikan orang tua. Ini kan semua berbeda, sedangkan kaum milenial itu menyamaratakan mereka seakan-akan dengan membuat pembelajaran berbasis Android itu akan mudah buat guru, tetapi apakah mudah buat semua siswa yang mereka hadapi? Itu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan kedua, apakah pengawasan penggunaan Android ini semudah kita mengawasi siswa-siswi yang mungkin di tingkat SMA yang lebih sudah berpengalaman, lebih sudah terkontrol, atau mungkin dari faktor dukungan orang tua, apakah sudah siap atau belum? Nah, hal ini saya juga belum bisa jawab. Itu hanya pertanyaan besar saya. Mungkin ada teman-teman di sini yang bisa menjawab. Silahkan komen di kolom komentar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia.